Hai Ridho, di sini kali ini saya akan memperbaiki sebuah iPhone 6, posisinya tidak bisa kameranya ya. Jadi kameranya ini ngeblank. Kita akan coba tes untuk kameranya seperti ini ya, ngeblank. Ups, ini habis baterai lagi ya. Ya, di sini ngeblank ya, mau video, mau kamera depan, mau kamera belakang ini ngeblank ya, seperti ini, tidak bisa ngapa-ngapain dan tidak bisa berfoto-foto atau berselfie juga sama. Gak bisa juga ini pastikan terhadap modulnya ya, tapi kita akan mencoba dulu trik biasa aja, maksudnya trik yang biasa digunakan. Kita akan matikan dulu si HP-nya, apakah dia berhasil. Biasanya sih kalau kameranya gak bisa dimatiin terus nyalain lagi biasanya bisa ya. Coba kita akan tes dulu apakah ini kasusnya sama seperti yang saya alami sebelumnya. Oke, biasanya di sini ada loading ya. Kok ini nggak ada ya? Tapi tidak apa-apa. Tapi kalau dipastikan sudah mati, kita coba hitung dulu ya. Iya, sudah 6 detik. Kita nyalakan kembali. Apakah dia bisa menyala lagi? Di sini saya tunggu dulu ya untuk loadingnya. Memang loadingnya iPhone ini agak sedikit lama ya. Sambil menunggu proses loadingnya selesai, biasanya kalau kameranya tidak bisa kayak gini, iPhone tuh biasanya dari modulnya, bisa juga dari IC kameranya ya, yang tidak ada supply ke modul kameranya. Tapi saya pernah tuh di iPhone 7 si modulnya tuh memang bener-bener korslet ya. Jadi saya pasang di modulnya malah nggak bisa hidup si HP-nya. Oke, di sini sudah menyala kembali ya. Kita klik Touch ID-nya nggak bisa dan baterainya juga sudah lemah. Kita buka kamera. Apakah berhasil dengan mematikan HP-nya terlebih dahulu? Ternyata masih belum berhasil ya. Masih blank hitam seperti ini. Kita langsung saja eksekusi untuk bagian dalamnya. Oke, let's go. Dan kita pastikan HP-nya benar-benar mati ya, karena tanpa dimatikan dulu takutnya ada yang konslet. Kita jaga aman aja ya. Dan di sini terdapat 2 buah baut ya, tapi seperti biasa ya, biasanya suka selek ya. Benar saja selek, ini yang sebelah. Kita coba buka yang satunya lagi ya, syukur-syukur sih nggak selek ya. Tapi biasanya kalau misalkan nggak bisa dibuka seperti ini, biasanya si bracket atau baut yang ada di casingnya itu benar-benar patah ya. Jadi kita langsung benar-benar halus menjungkil si LCD-nya, tapi hati-hati dalam mencungkil LCD-nya ini, takutnya dia terkena LCD-nya malah tambah mingkinan gitu ya. Coba kita langsung saja dipakai ceplokan seperti ini, kita tarik sedikit dan kita putar lagi untuk si bautnya. Apakah dia mau terbuka, apakah dia masih gitu aja ya. Di sini coba saya buka dulu ya, dan ternyata benar saja ya, ini patah dari dalam. Dan syukur-syukur si patahan besinya itu tidak mengenai komponen di dalamnya ya, takutnya terkena dan dia menyebabkan konslet malah tambah matot gitu ya, kalau kena IC powernya apalagi gitu ya. Oke, kita langsung saja bongkar lagi ya untuk menggunakan pakai kuku. Kalau nggak ada pakai kuku bisa pakai kartu ATM, bisa juga yang ATM bekas maksudnya ya, jangan pakai ATM aktif, takutnya malah lecet, malah nggak bisa dipakai lagi ya si ATM-nya ya. Oke, dan sini saja benar-benar nyangkut ya. Coba kita keluarkan dulu ya si bautnya, takutnya dia malah masuk ke dalam. Jaga aman aja. Kita langsung saja lepaskan dulu untuk bracket si baterainya ya. Jangan langsung mengeksekusi untuk si kameranya, karena takutnya terjadi konslet gitu. Coba kita langsung saja buka, let's go.
bracket baterainya sudah terbuka, kita langsung saja buka untuk beberapa saat dan kita pasang kembali. Dan kita coba lagi ya, jajal lagi, kita nyalakan kembali. Apakah dengan metode cabut baterai juga masih nggak bisa atau sudah fix si kameranya sudah bisa ya. Kita jangan langsung mengeksekusi si modulnya ya. Alangkah baiknya dari belakang dulu, istilahnya dari baterai, dari kita matikan dulu si HP-nya. Itu kemungkinan bisa ya. Dan ini untuk penjelasan dari video sebelumnya. Ini untuk bypass menggunakan Arduino adalah, kemarin ada yang tanya untuk port LED-nya adalah di 12 untuk GND dan 12 untuk positifnya ya. Jangan sampai terbalik untuk lampu LED-nya, dia ntar gak bisa menyala. Oke, mungkin penjelasannya yang kemarin itu saya nggak menjelaskan, mohon maaf, baru bisa di penjelasan di video ini. Oke, kita langsung saja buka untuk kameranya. Masih bisa nyala apa? Masih ngeblank? Yang ternyata masih ngeblank juga ya. Kita langsung saja bongkar kembali ya untuk kameranya. Semoga-moga aja tidak ada yang kerusakan yang serius. Dan ya, coba kita apa sih itu muncul terus, kita matikan lagi ya. Coba kita nyalakan kembali, masih tetap juga ya, masih nggak bisa juga. Oke, kita matikan kembali, bongkar lagi aja si HP-nya. Kita coba cabut lagi untuk port baterainya ya. Dibiasakan seperti itu, takutnya ada yang terkoslet saat kita membuka bracket atasnya, seperti penutup untuk LCD, untuk dan lain-lain. Ini agak sedikit riskan ya, soalnya dengan bautnya kecil-kecil, takutnya kita malah siwer atau nggak fokus. Bisa aja si bautnya mengenai komponen lain. Alangkah baiknya kita matikan dulu untuk si baterai atau supply si HP-nya ya. Oke, kita langsung saja buka si bracketnya dulu ya, dengan menggunakan obeng yang sangat kecil sekali. Ini obeng plus ya biasanya ya. Ini di sini terlihat seperti servisan ya. Banyak servisan, soalnya si bautnya udah banyak yang nggak ada ini ya. Dan pada kendor juga gitu. Oke, kita langsung saja percepat videonya. Buka dulu si soket-soketnya dan hati-hati ya. Hati-hati dalam membuka si soket atau port-port pada LCD, touchscreen dan fingerprintnya itu ya, atau home button. Dipastikan jangan tertekuk dan jangan dipaksa ya. Kalau bisa pakai kuku aja, kalau nggak ada kuku menggunakan KTP bekas maksudnya ya, dan ATM bekas misalkan, itu juga bisa. Kalau ada yang kecil lagi misalkan pick gitar juga bisa ya. Dan di sini coba kita cek dulu ya untuk kabel-kabelnya, takutnya ada yang rusak, tapi sejauh ini masih bagus ya, masih aman dan tidak tertekuk ekstrim ya. Istilahnya tertekuk ekstrim itu terjadi patah ya di dalam si kabel fleksibelnya atau kabel ribbonnya ya bahasanya ya kan, kalau begitu. Dan di sini ada modul kameranya, coba kita tekan-tekan atau kita buka dulu dan kita copot dan pasang kembali. Biasanya sih kalau iPhone tuh kayak gitu ya, jadi kalau misalkan udah ngeblank nih, dicabut dan dipasang biasanya bisa lagi. Saya pernah ngalamin kayak gitu di iPhone 5 dan ternyata box ya masih bisa, maksudnya masih bisa berjalan lagi. Dan ya kita cobain lagi, pasang lagi untuk si LCD-nya. Let's go. Dan perlu diperhatikan saat memasang soket-soket LCD, soket-soket yang lainnya, ini harus pas semua ya. Jadi ya kalau misalkan belum masuk jangan terlalu ditekan, dan jangan lupa si baterainya juga dikonekkan terlebih dahulu baru kita nyalakan kembali. Oke, kita sambil nunggu loadingnya, yuk percepat videonya. Oke, si HP-nya sudah menyala kembali dan kita ini apaan sih? Perasaan muncul mulu dari tadi. Oh, ternyata si iCloud-nya belum diverifikasi ya ternyata ya.
Oke, kita langsung saja buka si kamera dan alhamdulillah ya. Dan ini bisa kembali normal kembali. Coba kita kamera depan dan ya mantap ya. Sudah bisa kembali, ternyata hanya soketnya saja ya, tinggal isiin tulis nota ya, tinggal tulis nota ya, lumayan ya, hanya juga rezeki anak soleh. Oke, kita langsung saja pengecekan selanjutnya apakah dia error. Tapi sejauh ini saya menggunakan kamera dan menggunakan video ini lancar jaya ya, tidak ada bugs atau panas di dalam belakangnya. Tapi kita rapihkan dulu, jangan dulu seneng ya, kita rapihkan dulu untuk baut-bautnya dan kita baut kembali agar tidak kejadian serupa lagi. Kasihan ya, kasihan orangnya, maksudnya takutnya ntar gitu lagi. Tapi kita pastikan tidak terulang kembali. Kita bautin dulu dan kita checking dan normal ya. Oke, kita matikan lagi, yuk. Oke, si HP-nya sudah menyala kembali. Kita langsung saja cek untuk si kameranya lagi ya. Takutnya dia pas dirapihin malah nggak bisa. Kita cek lagi untuk si kamera dan segalanya ya. Kita cobain lagi, checking kembali. Takutnya ada yang error lagi atau gimana. Kita ini apaan sih? Perasaan muncul mulu perasaan ya. Oh iya bener, ini iMessage segala, verifikasi iCloud segala. Oke, kita langsung saja buka untuk kameranya ya. Mantap ya, masih bisa juga ya, tidak ada kendala lagi. Dan coba kamera depan. Oke, nice, mantap ya, mantap. Coba kita foto lagi, checking lagi ya. Mungkin segitu dulu ya video kali ini. Thanks for watching dan jangan lupa klik like dan juga subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan jika video ini sangat membantu, jangan lupa klik like dan juga komen juga jangan lupa di bawah. Iya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke.